Hasan, Nafisa di dalam. Jangan kami di sini. Bahra judik malian jud lana bil ghufran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. جد لهذا ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالنبيين الجم من أبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بأهل تربه بشار والفقيه المشعار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل عيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفقير المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلوم في الدارين آمين إلى أن قال
قلت أراد عليه الصلاة والسلام ببذل الفضل من المال وبالكفاف قدر الحاجة من المال وبمن تعول الذين تجب عليك نفقتهم ولا يجوز أن تضيعهم ولا تنفق عليهم وتتصدق على الغير وهم محتاجون وباليد العليا يد المعطي وذكر خيرياتها على يد الآخذ وذكر خيرياتها على اليد الآخذ وذكر خيرياتها على يد الآخذ ترغيبا منه عليه الصلاة والسلام في الاستغناء عن الناس والتصون عن مسألتهم والحاجة إليهم حسب الاستطاعة وأما إذا مست الضرورة فللآخذ ثواب كالمعطي قال عليه الصلاة والسلام ما الذي يأخذ عن حاجة بأقل ثوابا من الذي يعطي من ساعة. Berkata Imam Al-Haddad, semoga Allah meridhai beliau dan memberikan manfaat kepada kita berkat ilmu beliau di dunia dan di akhirat, menerangkan sabda baginda besar Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, ya ibna Adam, hai anak manusia, hai anak Adam, innaka in tabdhul fadla, sesungguhnya apabila engkau memberikan kelebihan, khairun lak, itu adalah kebaikan buat kamu. Apa yang dimaksud kelebihan di sini? Al-fadla minal mal, kelebihan harta dari kebutuhan. Kelebihan harta dari kebutuhan. Butuhnya 1 juta. Ternyata ada kelebihan 500.000. Kalau mampu 500 ini berikan. Tak mampu ya 400, tak mampu ya 300, tak mampu ya 200, tak mampu 100, tak mampu 50. Jangan tidak sama sekali. Jadi kelebihan yang ada jangan disimpan semuanya. Berikan. Dan Nabi bersabda, wa in tumsikhu syarrun lak, kalau kamu tak berikan, apabila kau tidak berikan, maka kejelekan buat kamu. Bisa masan tak tajuk. Wa in tumsikhu syarrun lak, apabila kamu tahan kelebihan itu, kejelekan buat kamu. Ada kelebihan harta ditaruh, itu kejelekan buat kamu. Oh, ini menabrak, ini hadisnya Nabi menabrak ilmunya mayoritas manusia ini ya. Otaknya kita semuanya kan lebih disimpan, ditabung. Kan gitu. Kalau dikasihkan orang, kan kita mumet terus. Tapi pola cara berpikir seperti itu ditabrak sama Nabi Muhammad. Kau berikan, kau infakkan, itu kebaikan. Kau tahan, itu kejelekan. Ya, gitu ya. Sehingga Nabi SAW tidak hanya bicara tapi praktik. Nabi tidak hanya bicara tapi juga praktik. Nabi tidak pernah nyimpen duit. Bahkan suatu ketika Nabi sholat, biasanya duduk, setelah sholat langsung pulang ke rumahnya, tak lama kembali lagi. Ditanya sama sahabat, tak biasanya Nabi? Ya, saya ingat di bawah bantal masih ada sisa uang. Saya ambil, saya serahkan kepada yang tenang. Atau keterangan lagi, Nabi pernah berjalan sama sahabat,
Di antaranya di sini Umar bin Khattab ada orang minta. Nabi minta sesuatu, Nabi bilang tidak punya saya. Ayo Nabi, saya butuh. Gini aja sudah. Kamu apa yang kamu butuhkan ambil, tulis nama saya nanti. Dia suruh ngambil apa yang dibutuhkan, tulis namanya Nabi Muhammad SAW. Dia atas nama Nabi. Sayyidina Umar sampai menegur, Nabi, Allah tak sampai mewajibkan panjenengan seperti ini Nabi. Kalau tidak ada sudah bilang tidak ada. Jangan maksa Nabi. Maksudnya Sayyidina Umar gitu ya. Sayyidina Umar, Rasulullah ketika dengar komentarnya Sayyidina Umar seperti itu, wajahnya langsung berubah. Tidak senang Nabi. Terus ada yang jerit dari belakang. Ada yang jerit dari belakang apa? Wala takhsha min dhil arshil igtar atau kama qala. Terus berderma, jangan takut dari Tuhannya arsy kemelaratan. Nabi dengar omongan gitu langsung senyum Nabi. Jadi Nabi ketika nyuruh orang itu ambil kebutuhannya nanti atas nama saya bukan karena keterpaksaan. Nabi senang. Jadi Nabi, jadi Rasul. Semoga bisa niru seperti itu. Cuman step by step minta kita sama Allah ya. Wala tulamu ala kafafin, dan tidak tercela orang yang cukup. Bil kafafi yang dimaksud dengan Nabi Muhammad kafaf gadral hajmi al mal, seukuran hajat daripada harta. Artinya orang itu berkecukupan, tidak lebih tidak kurang, sehingga dia tidak bisa berderma karena pas apa yang dia butuhkan itu pas untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Maka ketika orang seperti ini keadaannya tidak sedekah, tidak tercela. Tidak sedekah, tidak tercela. Kenapa? Dia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Wa biman ta'ulu, Nabi bersabda, wabda biman ta'ul, mulailah gunakan harta kamu kepada orang yang wajib di bawah tanggung jawab kamu. Dimulailah kepada orang-orang yang wajib di bawah kita, pertanggungjawabannya istri, anak. Sehingga Nabi sebut alladzina tajibu 'alaika nafaqatuhum, orang-orang yang wajib buat kamu menafkahi mereka. Wala yajuzu, tidak boleh kamu menyia-nyiakan orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Kamu tidak berikan infak nafkah kepada mereka, tidak boleh. Jadi kamu sia-siakan orang-orang yang wajib kamu beri nafkah, kamu tidak berikan nafkah kepada mereka, justru kamu bersedekah kepada orang lain. Padahal orang-orang yang di bawah tanggung jawab kamu membutuhkan, tidak boleh. Makanya Nabi bilang wabda biman ta'ul, mulailah kepada orang yang di bawah tanggung jawab kita, yang wajib selesai, baru setelahnya dan setelahnya. Dan Nabi bersabda wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabil yadil ulya, apa yang maksud tangan di atas? Yadal mu'ti, tangan orang yang memberi. Pemberi lebih afdal daripada penerima. Khairun ya, lebih baik. Berarti penerima baik juga, cuma pemberi lebih baik. Dan Nabi menyebutkan kebaikan tangan yang di atas pemberi melebihi tangan yang diambil, yaitu penerima. Kenapa Nabi menyebutkan seperti itu? Untuk memberikan dorongan. Satu, mendidik umat agar supaya istighna anin nas, merasa cukup dari manusia. Istighna anin nas, merasa cukup dari manusia. Makanya Nabi bilang tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hendaklah merasa cukup dari manusia.
Dalam hadis lain disebutkan man yasta'fif yu'ifahullah, wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang menjaga diri, kehormatannya, berusaha, maka akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Siapa yang menjaga diri tidak sampai minta-minta sama orang, Allah akan bantu nanti. Yang kedua, Nabi menyebutkan kenapa tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Tujuannya tasawwur an mas'alatihim, menjaga diri, hendaklah menjaga diri jangan sampai minta kepada manusia. Jangan sampai minta. Sehingga wal hajatu ilaihim hasbal istita'ah, dan Nabi juga mengajarkan kita ni butuh semua manusia ni secukupnya saja. Gitu ya. Wal haja ilaihim hasbal istita'ah, butuh kepada manusia seukuran kemampuan saja. Nanti ketika sudah tak butuh semua manusia, ya wes, jangan terus minta. Kalau harus butuh, harus minta sama manusia, ya minta secukupnya. Sampai di antara mereka itu sudah sepuh, sudah tua renta, ya, tongkatnya jatuh, tak mau minta tolong ambilkan, mau ambil sendiri selama masih bisa. Hasbal istita'ah. Wa amma idza massatid darurah, apabila darurat. Sekarang berubah kondisinya. Kondisinya bagi penerima darurat, dia butuh. Bagaimana? Bagi penerima dia darurat, dia butuh. Bagaimana? Maka bagi penerima mendapatkan pahala bahkan seperti pemberi. Pahala yang didapatkan penerima tidak kalah dengan pahala dari yang diperoleh pemberi, kalau penerimanya dalam keadaan darurat. Nabi Muhammad bersabda, "Malladzi ya'khudhu an hajatin", tidaklah orang yang menerima dari kebutuhan, dia butuh, akhirnya dia menerima pemberian orang itu, biaqalla thawaban, pahalanya lebih sedikit, minalladzi yu'ti min sa'atin, dari orang yang memberi karena keluasan harta. Jadi kita sedang luas hartanya, kemudian kita memberi kepada orang yang ternyata kita beri orang-orang butuh. Gimana? Yang menerima tidaklah pahalanya lebih sedikit daripada kita yang memberi. Hati-hati kita ni kalau ngasih-ngasih sama orang, ya. Jangan merasa kita ni kadang-kadang berjasa. Awas, pahalanya dia lebih besar dari kita. Karena ternyata yang diterima dari kita, dia gunakan untuk nafkahnya anaknya yang sedang sakit, darurat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Bersedekah maksudnya. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, memang betul-betul melarat kerat, miskin tak punya apa-apa, separuh kurma pun tidak punya, ya wes, kalimah thayyibah, kalau ngomong yang enak, kalau ngomong yang bagus, kalau ngomong yang menyenangkan, gitu ya. Separuh kurma ni kalau sekarang, kalau untuk kehidupan kita berapa? 500 rupiah, ya. Kan masih payu dia dapat permen ni. Atau 1000 belikan permen dapat 4. Nah, bawa pengajian di tim sebelah kanan kiri, senang gitu dikasih. Padahal kasih kopi ke 1, yang dikasih padahal mau beli di luar bisa 3 bungkus. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah bisa menghapus dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa qala alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ma kanu qad wa ajwa'a
wa ajwa'a ma kanu gad wa atasha ma kanu gad wa ansaba ma kanu gad. Nanti Nabi Muhammad bersabda, di hari kiamat akan dibangkitkan manusia telanjang, lapar dengan sangat, telanjang dengan polos, telanjang bulat, tak ada sehelai benang pun di atas tubuhnya. Lapar dengan sangat, haus dengan luar biasa, capek dengan sangat. Dan Nabi bersabda, faman kasalillah kasahullah. Siapa yang pernah ngasih pakaian karena Allah, nanti Allah kasih baju. Waman at'ama lillah at'amahu Allah. Siapa yang ngasih makan karena Allah, maka nanti Allah kasih makan nanti. Waman saqa lillah saqa Allah. Siapa yang ngasih minum karena Allah, saqa Allah, nanti Allah akan kasih minum nanti. Jadi tidak lapar, tidak telanjang, tidak haus. Wa arada bi qouli lillah, dan dia maksud dengan Nabi Muhammad dengan sabdanya lillah karena Allah, maksudnya adalah ayaf'al dzalika mukhlishan liwajhillah min ghairi riya wala tasannu' linnas wala talab mahmada minhum, yaitu mengerjakan itu semuanya, ngasih pakaian, ngasih makan, ngasih minum karena ikhlas untuk cari ridhonya Allah. Tidak ada kepingin dilihat orang, tidak ada karena tasannu. Tasannu ini apa? Dibuat-buat ya. Dibuat-buat agar supaya orang bilang dia ini loman ya. Tasannu. Dan juga bukan untuk mencari pujian daripada manusia. Tidak ingin mencari pujian. Perkara dipuji tapi dia tidak minta, dia bonusnya berarti kan gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, man at'ama akhahu hatta yashbi'ah wa saqahu hatta yurwiyah ba'adahu Allah minan nar sab'ata khanadik ma baina kulli khandaqin 500 'am. Ini belum dibaca nih ya. Hah? Nabi Muhammad bersabda, siapa yang memberi makan saudaranya sampai kenyang, ini misalnya baca pas pengajian, ikut pengajian cangkring itu. Iya kemarin ya itu. Dan siapa yang ngasih minum saudaranya sampai gelegean, ini sakoh hatta rubiah itu gini, ngasih minum saudaranya sampai CRS sampai Allah jauhkan yang ngasih dari api neraka sebanyak 7 parit, 7 jurang. Antara jurang satu sama jurang kedua jaraknya 500 tahun. Jangan diremehkan ngasih makan ini ya. Jangan diremehkan ngasih minum. Ini deh dibahas Imam Ghazali ini ya. Di antaranya cenderung manusia ini kepingin berderma kepada sesuatu yang kelihatan motoy. Dibangun masjid, bangun mushola, sesuatu yang kelihatan. Tapi kalau sudah bagian untuk yang tak kelihatan, ngasih makan ini kadang-kadang ya kalah sama yang tadi. Masjidnya bagus, mapan gitu. Cuman kalau sekitarnya tidak makan, sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani pernah dalam satu riwayat khutbah singkat padat jelas, naik ke mimbar langsung berpidato, berkhutbah, luqmatun fi batni ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Satu suap di perut orang yang lapar lebih dahsyat pahalanya daripada membangun 1000 masjid jami'. Ini biar sudah kita pasrah di pemahamannya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Walaupun kita kadang tidak mampu ya, kok bisa satu suap kepada orang yang lapar mengalahkan membangun 1000 masjid jami'. Padahal uangnya satu masjid jami' itu bisa ngasih makan berapa
ratus bahkan ribu orang yang lapar, tapi ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani sampai ngomong seperti ini. Pasti Syekh Abdul Qadir Jailani pemahamannya benar, tidak mungkin keliru. Sehingga bersemangatlah kita untuk bersedekah, berinfak, berderma. Waqad warada fi fadli it'am at-ta'am wa shaqil ma akhbar katsira, dan sungguhlah datang yang keterangan yang menerangkan keutamaan memberi makan dan memberikan minum dengan kabar-kabar yang banyak sekali. Fa'alika bihima, maka bacalah, ya, hendak fa'alika bihima, maka hendaklah kamu memberikan makan dan memberikan minum. Wajtahid fi dzalika, berusaha wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Undang makan gitu ya, seminggu sekali dah, 2 minggu sekali, ya semampunya 10 orang gitu. Mangan besok, ngasih makan, ngasih minum, atau dibungkus. Wa'lam anna al-ghali 'inda Allah katsir, ketahuilah sesungguhnya sedikit menurut kita itu di sisi Allah besar banyak. Cuma sedekah 1000 tok, sedikit kan? Tapi ketahuilah di sisi Allah itu banyak. Wa kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah nilainya. Wala tastahqir syai'an taf'aluhu min al-khair istihqaran yamna'uka min fi'li. Jangan sekali-kali kamu meremehkan apapun yang ingin kamu kerjakan berupa kebaikan karena kamu menganggap itu tidak ada artinya sehingga tidak jadi kamu lakukan. Contoh, mesem sama saudara, kadang-kadang kita remehkan. Apa sih? Cuma basa-basi, tidak basa-basi, disuruh sama Nabi. Lawan gitu. Kita mau sedekah, tak punya duit, pembangunan masjid, di kantong cuma ada 5.000 tok, dipikir sama otaknya 5.000 mau dibeli apa sama masjidnya. Akhirnya tidak jadi mensedekahkan 5.000 rupiah. Nah, itu kata Imamul Haddad, jangan gitu. Bolehlah 5.000 menurut takmir pembangunan masjid tidak ada artinya, tapi indallah, di sisi Allah itu banyak. Allah itu banyak. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna min ma'ruf syai'an, jangan kamu sekali-kali meremehkan kebaikan apapun saja. Walau an talqa ahaka biwajhin taliqin, walaupun kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang manis, wajah yang enak, wajah yang tidak mesengut, wajah yang enak, sedap dipandang, menyenangkan. Wa tasaddaq kulla yawmin bi syai'in wa in qalla, bersedekahlah kamu setiap hari dengan apapun saja walaupun sedikit. Setiap hari sedekah walaupun sedikit. Apa kita sekarang? Pisang goreng ya? Ya, gorengan apa tuh? Waj'alhu amin awalin nahar, usahakan habis subuh sedekahnya. Usahakan sedekahnya. Fa inal bala'a la yatakhatta sedekah. Kenapa kau usahakan setelah subuh di pagi awal hari? Kenapa? Karena bala musibah tidak bisa menerjang sedekah. Jadi kalau sudah sedekah ibarat di tameng, kasih tameng. Ada ceritakan ada orang dulu tuh setiap hari sedekah. Dan sebelum setiap hari itu kerjaannya setiap pagi ke hutan cari kayu bakar. Ya. Setiap hari kerjaannya mencari kayu bakar. Tapi sebelum berangkat mesti sedekah. Suatu hari ya seperti biasa sedekah dulu baru jalan. Ya, dikumpulkan kayu bakar, ditaruh, terus dibawa, diusung di kepalanya. Ternyata di sampai tujuan setelah ditaruh kayunya yang diusung tadi, ternyata di atasnya ada ular.
Ular yang memiliki bisa yang mematikan. Tapi mulutnya seperti ditutupnya itu. Mulut ular. Tidak bisa nyetol gitu. Karena barokah sedekah. Nah, ini sama Nabi kita dikasih masaknya ya. Sama Nabi kita tidak disuruh mikir apa hubungannya. Sedekah gak bisa menghalangi musibah. Wis tak usah mikir. Kedawan tak semua mampu lagi. Wis lakonono gitu maksudnya Nabi. Diusahakan sedekah itu seawal mungkin pagi itu. Wa ma'nahu anna sadaqah takunu hajizan bainaka baina ma yaksiduka minal balaya. Maksudnya adalah sedekah itu menjadi penghalang, hajiz antara kamu dan antara yang menuju kamu berupa musibah-musibah, bala. Musibah-musibah. Katakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, manusia ini ada 99 faktor yang bisa mencabut nyawanya. Kalau tidak kena, kalau luput, umurnya panjang, tapi berakhir dengan menjadi tua renta, gitu ya. Sehingga supaya selamat sedekah. Wa idza waqafa sa'ilu 'alaika fala taruddahu khaiban wala bi syai'in yasirin. Apabila datang orang-orang minta kepada kamu, jangan ditolak dalam keadaan dia kembali sia-sia dari kamu, wala bi syai'in yasirin, walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Kalau ada orang minta jangan ditolak. Fa illam taf'al, apabila kamu tidak kerjakan, kamu tidak ngasih, aw lam tastati, atau kamu tidak mampu untuk ngasih, kebetulan tidak ada betul, fa iyyaka an tanharahu aw tashtumahu, awas jangan kau hardik, jangan kau caci maki. Teko mane wingi wis dikai, teko mane bendino akhire mulai. Wasrifhu anka birifqin wa wajhin taliqin. Kalau kamu tidak mampu untuk ngasih, jangan dicela, jangan dihardik, jangan diusir. Gimana? Ya persilahkan dia pergi dengan lemah lembut dan wajah yang manis. Nanti sepura betul sakit baringi sak mangkin. InsyaAllah 10 tahun lagi atau gitu ya. Suwen Pak. InsyaAllah menjing. Mungkin asal rezeki. Termasuk menghardik itu ya, tidak menerima sumbangan apapun ya. Terus ditulis awas anjing gila. Fa innal insana qad yanharu sa'il nahratan law a'tahu ma'ha nisfa malihi mathalan kana tilka nahra arjah minhu. Karena sesungguhnya manusia kadang-kadang dia menghardik, menggertak peminta dengan gertakan yang seandainya dia gertak sambil ngasih separuh hartanya 1 miliar, dia ngasih 500 juta sambil gertak, jaluk terus, ke pangan badoken sosoran, maka ya ucapan badoken sosoran dihitung sama malaikat dengan 500 juta, kalah 500 juta itu sama badoken sosoran itu. Wa rubbama la yusawi thawabu ma'atahu ithma dzalikal intiha. Bahkan kadang-kadang pahalanya 500 juta tidak bisa menandingi dosanya ngomong sosoron badoken itu. Galuk tok. Toisin gawe. Ayune kasar ngomongnya. Kalau pengasih 500 juta kalah pahala 500 juta itu. Ini nasihat, hati-hati ya kalau ngomongnya. Walaupun yang dikasih, seandainya dikasih 500 juta dibisui tidak apa-apa. Nah gitu. Ada peminta datang ke Mbak Surip,
Mas Surya ngasih 500 juta, miso-miso. Katanya pengemisnya, apa-apa pun. Isu ono pun kula pun. Yang penting diparingi harta 500 juta langsung sugih. Pemintanya tidak ada masalah. Kitanya ini yang ngasih. Terus wala tarudda awwala sa'ilin yas'alak wahdar min dzalik. Awas. Jangan ditolak pengemis pertama yang minta sama kamu. Jadi kalau ada orang minta sama kita pertama kali di hari itu, jangan ditolak. Wahdar min dzalik, hati-hati. Sampai gitu Imam Al-Haddad ya, wahdar min dzalik, hati-hati. Pengemis pertama hati-hati, jangan ditolak. Hah? Basurut nyamar. Jadi apa? Orang-orang saleh terdahulu itu disebutkan ya duitnya dibagi 3. 1, insyaallah tidak keliru ya. 1 untuk nafkah wajibnya keluarga. Yang kedua, dia punya stok duit untuk jamu tamu. Yang ketiga, untuk sedekah. Di antara mereka itu punya uang-uang kecil gitu ya, dia untuk pengemis. Ada pengemis ngambil lewat sini. Sisi-sisi mulai bergeser ya, mulai bergeser di zaman kita. Nilai-nilai itu mulai bergeser. Padahal kalau kita perhatikan kehidupan kita ini enak daripada orang tua kita dulu. Sekarang serba mudah. Nah, Allahu a'lam. So, ada pertanyaan? Halo Din. Masih 5 menit lagi ya? Hah? Oh, kali jauh tanya saya ke Serono. Orang banyaknya kata kali jauh tanya Serono. Oh, nanti. Dia punya teman Muslim akhirnya masuk Islam. Iya. Sang istrinya seanaknya. Iya. Dia bingung. Saya ini perlu akad nikah lagi enggak setelah masuk Islam? Saya ada berani jawab. Cuma saya kasih gambaran kalau sahabat-sahabat kayak dulu udah disuruh kawin lagi sama kayak Nabi. Saya cuma kasih gambar gitu. Jawabannya gitu. PR ya? Masuk Islam. Jadi orang yang sama istrinya sama suaminya ini perlu akad lagi mereka karena Islamnya ini. Kayaknya enggak ya. Kayak sepertinya enggak perlu kayaknya. Enggak. Kecuali satu-satu mungkin. Kan cerai. Iya. Satu, suaminya Islam dulu. Kalau bareng enggak. Jadi diakui nikahnya yang di agamanya yang sebelumnya itu diakui sama Islam. Ya dengan syarat pernikahannya dia ketika kafir, ketika Kristen contoh memang dilaksanakan dengan aturan Kristen. Itu yang diakui ya. Mungkin cara berani juga gitu. Iya. Coba nanti ibaratnya ketemu sudah, cuman lupa. Insya Allah enggak. Ya kalau satu-satu itu baru nanti dikasih masa ada jeda. Kalau ternyata sampai masa iddah kalau tidak keliru tidak ikut istrinya itu jadi viral. Nanti suaminya
masuk Islam, istri tidak masuk Islam sampai bertahun-tahun, itu jadi zina itu. Jelas bisa. Kalau satu tadi sampai masa idah. Coba nanti PR tak di biar jawabannya matang, tak ngambang. Saya coba ke istri saya sudah kok ambil uang enggak izin soalnya ada di tempat biasakannya saya nah ya ambil 5.000 Ambil dari uang istri. ya guys orang tua tapi yang saya nunggu kan ya nah, jadi saya disuruh belajar saya nunggu api rawes ngoten Iya, itu yang sampai sekarang saya heran itu banyak terjadi seperti itu. Tidak berubah, tetap punya siapa, itu ada pemiliknya itu. Tokonya siapa? yang kali ini Kalau memang tokonya itu milik orang dua, ya berarti yang ada di situ tuh kepemilikannya orang dua. Karena kalau memang sudah ada perjanjian, sudah sama ridho, ya ada masalah. lo kadang-kadang kan susuk namun nggak saya nggak usah tak ngomong nih kadang-kadang di sebelah kan ada Iya. orang dua Ya, artinya ulima ridho, Iya. sudah pasti ridhonya itu jadi punya Pak Sorib, Iya. kemudian disodakon. Iya. Terus mau tanya, ini tangga katanya nikah sama bule. Bulenya ini ateis, tapi nikah secara Islam. Masuk Islam. Masih ateis. Tahu Jamin? Dari saudaranya. Kok bisa nikah secara Islam? Katanya nggak apa-apa gitu. Katanya Katanya Islam, siapa? tapi Gini. Pertanyaan ini sebelum kita pertanyakan, kita matangkan dulu duduk permasalahannya seperti apa. Sampai yang tahu dia katakan sampai yang bilang tadi pernikahannya secara Islam, sampai yang tahu sudah masuk Islam apa belum? Tidak tahu kan? loh, ini saudaranya nih. Iya, Cuma tanya. dilihat juga saudaranya ngerti enggak? Tidak mesti saudara ngerti. Habib Hadi tidak semuanya tahu keadaan saya. Saya juga tidak mesti ketahui keadaannya Habib Hadi semuanya. Jadi pertanyaan panjenengan ini masih remeng-remeng. Iya. Artinya kalau sudah ketika kawin itu dia masuk Islam, ya sah pernikahan. Berhubung nanti setelah nikah itu tidak sembahyang, itu seperti kebiasaannya seperti kebiasaan sebelumnya, ya itu dihukum Islam kan dia. Cuman dia maksiat, ya sholat, ibadah, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Sehingga kalau seperti itu tidak rusak pernikahan. Pernikahannya tetap. Nah, kayak gitu. Itu ya Beb ya. Untuk masalah biasanya saya dengar cerita itu ateis itu kan kepercayaan maksudnya